Kan, Tapi kenapa film ini bisa masuk ke bioskop, Kang? nah itu misteri sampai sekarang. Maksudnya kalau emang nggak selesai gitu ya, kenapa kok bisa masuk ke bioskop dan tayang sampai hari ini? Sebenarnya gue nggak berharap lu nanya ini sih. Karena gue Karena aku sebagai yang nggak tahu nih, maksudnya proses film akhirnya bisa naik Iya. ke layar lebar nih kayak gimana? Karena gini ya, kalau buat gue sih ya, semua orang bisa bikin film animasi dengan gaya apapun, budget berapapun, apapun. Ya orang Indonesia bisa lah. Oke. Tim SMK bisa bikin, tim Alfiref bisa bikin 3D yang bagus juga. Tapi pertanyaannya, tidak semua film itu bisa masuk Ke bioskop. bioskop, Oke. utamanya XX1. Halo Kang, ketemu lagi Kang. Halo Win, apa kabar Win? Langsung aja kali ya Kang Wah, ya. langsung aja lah. Kang, aku kali ini mau bahas soal film Merah Putih One for All yang lagi ada di Wush. bioskop sekarang. Film animasi buatan Film animator lokal Indonesia yang lagi banyak banget dikritik sama netizen, Kang. Menariknya adalah netizen tuh ngekritiknya, netizen tuh bahasnya bukan karena filmnya yang bagus, tapi karena filmnya jelek banget filmnya, wah katanya. iya. Aku baru lihat trailernya. Kamu Iya, tuh iya. udah lihat film atau trailernya? Trailernya udah, filmnya belum. Oke, aku baru lihat trailernya juga. Ya. Karena sebenarnya baru lihat trailernya aja tuh udah nggak banget. menarik gitu Kang. Emang jelek banget aja, udah bukan Waduh, jelek waduh, aja waduh. gitu, tapi jelek banget. Eh, Kang, ini tuh jadi kayak film animasi versi layar lebar, tapi itu kayak tugas anak sekolah gitu Kang. Sebenarnya ini tuh karena idenya yang nggak siap atau filmnya yang terkesan maksa Salah tayang apa? gitu Kang. Kalau dibilang kayak anak sekolah mah, rasanya anak SMK bisa lebih bagus juga sih ya. Nah, itu dia. Aduh, nggak, tapi gini ya, bukan dalam maksud menghina ya, tapi maksudnya kita bahasnya kan biar ini ya lebih kebuka aja. Kalau gue tuh ngeliatnya gini Win, sayang ya, gue menyayangkan sebetulnya ketika film itu keluar, mungkin niatnya bagus tentang apa Agustusan gitu. Tapi niat bagus itu mestinya dipersiapkan, diproses, dan dieksekusi dengan bagus juga harusnya. Kenapa? Bagaimanapun Agustusan ini kan perayaan ya. Maksudnya jangan sekedar riding the wave Ya. Agustusan, akhirnya barangnya juga barang nggak bagus. Kalau buat gua sih ya sebenarnya nyebutnya bukan barang nggak bagus atau jelek. Ini Oke. barang belum selesai. Oke, jadi maksa tayang aja Iya, gitu. kalau menurut gua ya. Kenapa gue nyebutnya film ini nggak selesai? Gini loh, kalau ngeliat dari trailernya ya, gue sempat berpikir, oh ini mah trailer kali gitu. Oke. Tapi berani banget ya bikin trailer kok kayak tidak dirender. Oke. Kayak tidak dirender. Kayak tidak dirender karena gini, kenapa nggak ya nggak ada bayangannya, nggak ada depthnya, Oke. nggak ada teksturnya, jadi kayak semua tuh masih format preview aja. Jadi kayak, hah ini bener ya? Mungkin karena buru-buru maka untuk trailernya pakai yang versi non render, gue pikir gitu. Ternyata pas kemarin tayang di bioskop ada yang komen ya memang seperti itu. Jadi kok berarti film belum di render udah ditayangin di bioskop, agak-agak berani ya menurut gue gitu. Jadi gue nyebutnya bukan film jelek atau nggak bagus, emang belum selesai. Oke. Jadi kalau udah nonton atau belum gitu ya gue gampangnya gini Win. Makanan mau gue cicipin, Oke. paling nggak matang dulu lah. Oke. Dan dimasak dengan bener dulu lah. Betul. Bahwa nanti ketika gue cicipin, gue suka, nggak suka, enak, nggak enak, gue abisin atau gue mesen lagi, itu urusan lain. Oke. Tapi ketika ada kamu dikasih makanan, Agustusan, nih makan. Dari looks-nya aja udah nggak oke. Ini mah bukan nggak oke, ini mah belum kelar deh. Oke. Apa telurnya bukan setengah mateng, tapi kulitnya masih nempel-nempel aja kayak lah. Emang nggak mateng. Prak gitu. Jadi ini mah belum, ini teh terus mau dicicipin bagaimana gitu loh. Jadi mau dicicipin pun nggak mungkin karena apa? Gua nggak bisa menilai ini makanan enak gak enak, orang masaknya belum selesai kok. Oke. Jadi gitu, maksud gua masa iya gua harus menonton film yang belum selesai gitu, buat apa? Bayar pula gitu.
mendingan ntar aja tunggu kata orang-orang bagaimana. Oh enggak deh, ternyata yang versi bioskop sudah di-render, sudah bagus, sudah mulus, sudah ini, baru kita tonton lah. Kita dengar musiknya, dialognya, ceritanya, itu baru bisa. Kalau enggak bagaimana? Oke. Gitu sih. Udah gitu film ini tayang setelah kemarin ada film animasi yang oke banget, film Iya, Jumbo. Jumbo. Juga bikinan animator lokal. Mm-mm. Itu bikin gimana ya? Oh ya, selain gak layak penilaian kita sebagai orang yang nonton trailernya, Kang, film ini juga kemarin sempat kontroversial soal budgeting Oh ya, pembuatannya. yang Ada yang bilang 6M. film ini 6M, tapi ternyata keluar juga aku lihat si animatornya bilang dia cuma ngabisin budget 1 juta, Kang. Kenapa bisa ada keluar si 6M ini kalau ternyata budgetnya cuma 1 juta, Kang? Ya, gini lah ya, namanya barang nggak selesai, terus anggarannya nggak jelas, itu ya udah memang masaknya nggak niat gitu aja. Oke. Jadi kalau buat gue begini, gue sih nggak akan mencari tahu kepastian atau bukti atau sebenarnya budgetnya berapa sih, 6M atau loh, dengan nggak jelas aja. Itu tadi itu gue bilang, kamu punya tim mau bikin makanan yang akan disajikan di acara 17-an gitu ya. Terus gue tanya, emang tim kamu yang masak siapa? Ada nih, ada ini, ada ini, ada ini, jelas. Yang mau dimasak apa? Ada ini, bahannya apa. Ini budgetnya berapa? Jelas semuanya. Jadi ketika semua jelas, dihidangkan di meja, mari kita cicipin. Enak atau tidak, suka atau tidak suka. Kalaupun kurang, apa yang kurang. Tapi ini selesai gitu loh. Nah sekarang, datang nih makanan, treng di meja. Ayo silakan dimakan, ini makanan untuk perayaan. Biayanya 7M. Hah, 7M? Kayak gini? Enggak deng, cuma 1 juta. Lah yang bener, yang bener berapa? Nggak ketahuan. Oke. Yang si VO-nya siapa? Oh si ini. Ada yang bilang di kamar di ini. Ini gimana sih sebenarnya gitu loh. Jadi informasi yang tidak jelas aja, itu menandakan masakan ini nggak jelas nih. Ada makanan nggak jelas, apa ya kamu mau cicipin? Kan nggak berani. Sama gitu loh, ngapain mesti gue tonton? Bukannya gue nggak mau mendukung, ini bukan masalah dukung mendukung gitu loh. Tapi gini deh, mending diselesain dulu sampai selesai, keluar barulah kita tonton. Karena jomplang banget ya Kang, abis film Jumbo yang bagus banget, tiba-tiba Jumbo itu biayanya gede banget tuh. Dan lama banget kan ya pembuatannya. Nah itu yang banyak orang nggak tahu. Jadi kalau nggak salah itu budgetnya kalau nggak salah sekian M tuh 2 digit ya. Tapi itu clear segitu. Wah bagus banget, orang nggak banyak yang tahu itu prosesnya ternyata sekian tahun, lama lah pokoknya, lama banget karena sempat tertunda tempat ini. Kebetulan kalau nggak salah sutradara dan si penciptanya itu tuh pengennya tuh sempurna lah, jadi makanya lama. Tapi itu kan clear gitu loh, dijelaskan, terbuka, kenapa ini, kenapa itu, kenapa prosesnya begini, itu dijelasin semua. Dan kenapa itu dijelaskan, menurut gua itu bagian dari cara si animator timnya itu tuh ingin membangun ekosistem atau industri animasi Indonesia. Jadi ya saling sharing gitu loh. Dilibatkan, ceritanya juga semua, ilmunya dibagi, karakternya, prosesnya itu semua dalam rangka supaya ya sok atau yuk sama-sama. Jadi habis ini semoga jadi ketarik nih. Nah sementara ini udah bagus, ngeng datanglah si film tidak siap ini. Iya. Hah, yang bikin siapa? Oh ternyata nggak jelas, ujuk-ujuk. Oh ini, enggak kok jelas, namanya Perfiki. Kamu tahu Perfiki? Perfiki, apa tuh? Persatuan Film Keliling Indonesia. Jadi itu ternyata timnya itu adalah organisasi layar tancap. Perfiki. Kan. Tapi kenapa film ini bisa masuk ke bioskop, Kang? Nah itu misteri sampai sekarang. Maksudnya kalau emang nggak selesai gitu ya, kenapa kok bisa masuk ke bioskop dan tayang sampai hari ini? Sebenarnya gue nggak berharap lu nanya ini sih. Karena aku sebagai nggak tahu nih, maksudnya proses film akhirnya bisa naik ke layar lebar nih kayak gimana? Karena gini ya, kalau buat gue sih ya, semua orang bisa
bikin film animasi dengan gaya apapun, budget berapapun, apapun. Ya orang Indonesia bisa lah. Oke. Tim SMK bisa bikin, tim Alfiref bisa bikin 3D yang bagus juga. Tapi pertanyaannya, tidak semua film itu bisa masuk Ke bioskop. bioskop, Oke. utamanya XX1. Iya. Kenapa? Seperti kata Mas Hanung, itu cuma setahun udah di lock, dikunci. Jadi ibaratnya antrian itu udah di booking semua. Jadi padat merayap tuh, udah nggak mungkin tuh mau diselipin tuh susah sekali. Oke. Bukan karena uang, bukan karena apa PH-nya, bukan, memang susah. Slotnya ya, buat dapat Slotnya tuh slotnya. susah, jadi udah kelok tuh dalam setahun. Nah tiba-tiba bisa ada film animasi yang katanya dibuat baru Juni 2025, Mhm. Juni, Juli, Agustus 3 bulan. Mhm. Langsung tayang, masuk, menyalip selipan, bisa masuk XX1. Kenapa tadi gue bilang kamu jangan nanya ini, karena gue curiga Mhm. pasti ada tangan besar atau orang besar yang bisa ngedorong Masukin itu masuk. filmnya. Iya, Oke. dugaan gue ya, gue nggak tahu, Apa jangan nyambung ke budget 6M tadi? bisa jadi. Kamu tepi jurang nih bahasannya nih. Tumben. Tumben Kenapa banget. kamu jadi berani sekarang, Win? Ada ini ya, backing ya? Aduh. Oke, Kang. Oke. Mungkin gini kali ya, Kang. Atau karena film ini film yang ngangkat cerita tentang nasionalisme. Sebenarnya kita juga butuh sih film-film nasionalisme. Iya. Oh, setuju, Apalagi setuju. di masa HUT RI ini. Cuma kalau di compare sama film Jumbo, ngaruh nggak sih, Kang? Film Jumbo ini kan isi ceritanya fun. Maksudnya apa mungkin ngebosenin karena ya udah ini maksa bahas soal nasionalisme gitu. Ya jangan dibandingin lah maksudnya. Terlalu jomplang lah maksudnya. Karena beneran abis film Jumbo yang bagus Iya, banget, betul, film iya. terbaik gitu. Iya, 10 juta penonton. Iya, maksudnya beda lah. Inilah kalau saya tuh gini ya. Waktu film Jumbo itu berhasil sampai 10 juta. Itu kan ini terlepas ada yang suka atau tidak suka ya dengan film Jumbo ya. Ada yang merasa ceritanya begini begitu. Buat gue mah gini. Suka tidak suka tuh masalah selera. Oke. Masalah referensi. Masalah lu relate atau tidak dengan ceritanya. Jadi itu lumrah. Tapi di luar itu film Jumbo itu tuh jadi sebuah air yang segar di saat dunia animasi, ekosistem animasi dan animator itu tuh udah kering kerontang lah gitu. Jadi kayak hopeless, nggak ada harapan, udah apa. Sementara ini tiba-tiba muncul, membasahi semua, seger, dan jadi semangat gitu loh. Jadi apa ya, nyambung ke nggak cuma animasi ya, ke IP juga. Jadi akhirnya orang IP itu penting. Jadi ini tuh bagus sebetulnya. Nah idealnya setelah Jumbo ini itu tuh menarik atau menyeret semua menjadi tertarik gitu loh untuk iyalah kita animasi yuk, kita bikin yuk yang ceritanya bisa lebih variatif tentang nasionalisme, tentang ya boleh. Dan yang menarik adalah ketika itu Jumbo itu kan sebetulnya pemerintah pun juga kayak walaupun terlihat seperti riding the wave ya, tapi menurut gue itu nggak apa-apa. Kementerian Ekraf tuh langsung tiba-tiba mengajak IP lain. Ayo makanya Agustusan pakai IP lokal gitu. Nah itu kan pertanda semangat dan harapan tentang IP lokal tuh jadi ketarik gitu loh. Bisa jadi gara-gara si Jumbo suka tidak suka, pro tidak pro ya, setuju nggak setuju. Jumbo tuh punya peran menurut gue ya. Punya peran akhirnya ketarik dan pemerintah percaya bahwa iya ternyata IP lokal bisa diterima kok gitu. Nah tiba-tiba muncul IP baru lagi nih, 6 anak-anak si For All itu tadi. Kan jadi ini IP atau bukan ya? Ternyata katanya dari marketplace. Iya, karakter-karakter itu karakter yang diunduh dari marketplace dan konon katanya si pemilik karakter itu nggak tahu punyanya dipakai. Kan kacau. Segitu nggak siap ya berarti ya, Kang? Nggak tahu lah, tapi maksud gua menurut timnya sih bilang itu hal wajar. Gua nggak ngerti wajarnya di mana ya, tapi iya dia bilang itu kan wajar pakai punya properti. Berarti sebenarnya ini IP kalian atau bukan gitu loh. Jadi buat gua
di saat kita masyarakat kreatif lagi merayakan IP, kok tiba-tiba lu malah kayak nggak apa-apa kok IP comot sana comot sini, kan jadi kayak atulah gimana sih gitu loh. Jadi Mhm. apa ya, party poppers itu loh. Jadi kan Oke. jangan lah kayak gitulah. Kang, sebagai animator Kang, aku mau nanya deh Kang. Animator gue. Iya, Kang Motol nih animator guys. Ya. Kang, idealnya Kang bikin film dari mulai mungkin awal storyboard sampai akhirnya ngegambar segala macam buat 1 atau 2 jam lah ya. Film bioskop 1,5 sampai 2 jam kan. Buat durasi segitu berapa lama Kang? Ideal Lama ya. proses pembuatannya. Kalau Jumbo kita semua tahu kalau itu Ya, lama banget. Dugaan gua sih ya itu bisa tahunan, bisa 3 tahunan lah, 2 sampai 3 tahunan. Karena kan gini, sebetulnya gini, tantangan terberat dari film animasi Indonesia, tantangan terberat ya, menurut gua masih di cerita. Oke, isi ceritanya ya. Ceritanya. Jadi ceritanya apa ya, tantangannya gini, bikin cerita buat animasi itu beda lah dengan cerita syuting. Oke. Apalagi animasinya tuh yang apa, yang menembus logika fisika, yang lu bisa loncat tiba-tiba, yang bisa lari kenceng, itu kan animasi banget lah, maksudnya nabrak tapi nggak apa-apa gitu. Oke. Di kita tuh penulis ceritanya tuh masih terjebak dalam realem yang nyata gitu loh, bahwa lari itu nggak boleh kenceng-kenceng, loncat itu harus ke tempat yang ya, Kita masih realistis masih banget. realistis. Kecuali lu animasinya animasi yang realis sekalian gitu ya. Tapi animasi kan unggulnya di situ. Semua tuh over gitu, exaggerate gitu loh. Kayak teriak tuh apa ya? Nggak make sense gitu semuanya. Iya kayak nggak make sense tapi nggak apa-apa gitu ya. Jadi cerita. Tapi kalau untuk teknik eksekusi 3D, apalagi 3D ya, rasanya sih udah canggih lah kita itu. Jadi udah bukan masalah gitu maksud gue. Jadi 3 tahun proses tadi, jangan-jangan 1 tahun itu hanya untuk cerita tuh, jangan-jangan. Tapi untuk apa? Untuk mendevelop teknis itunya sih menurut gua nggak sudah jago lah orang Indonesia. Oke, harusnya. Udah SDM sih gue yakin. Dan terbukti di Jumbo kan kelihatan tuh hasilnya. Bagus banget gitu, maksudnya bahwa si sutradaranya begitu sabar menunggu sekian tahun, ya memang untuk hasil yang segitu sih ya begitulah. Bahkan sampai 10 juta penonton loh gitu. Itu dia. Ngalahin film KKN. Betul. Dan itu kan agak animasi gitu kita belum pernah loh. Gitu kan. Jadi karena seingat gua ya, semua film animasi Indonesia yang tayang di bioskop itu ngedorong itu berat loh. Waduh, kayaknya gimana ya, meyakinkan itu susah banget. Mau menjual jargon film karya anak bangsa tuh kayak udah gak mempan gitu. Susah. Tapi Jumbo masuk, keluar, awalnya agak stuck, tiba-tiba ternyata karena libur tiba-tiba buruk gitu ya. Itu bagus banget sih. Ya tadi gue bilang jadi apa? Jadi penyemangat lah. Yang terpenting sih penyemangat buat investor-investor ya. Biar budgetingnya 6M memuaskan hasilnya gitu pokoknya ya, Kang. jangan sampai nih, semoga gara-gara Merah Putih ini jadi membuat investor jadi kayak hilang kepercayaan gitu, jangan ya. Dan akhirnya masyarakat pun, netizen pun akhirnya jadi nggak trust sama film animasi Indonesia. Awalnya udah percaya gara-gara Jumbo, udah tertarik, udah ada, kok nggak salah kan ada itu juga nggak sih, apa pertunjukan operetnya juga. Oh iya. Nah itu kan luar biasa lah, itu bisa kayak gitu. Iya. Sekarang ngeliat trailernya aja orang nggak tertarik, apalagi nonton di bioskopnya. Kang, terakhir Kang, kalau dari aku ini closing statement dari aku kali ya Kang, baru habis itu dari Kang Motol. Mungkin gini kali ya Kang, sebenarnya boleh aja dan bagus banget, kita emang butuh banget film animasi yang bertema nasionalisme, tapi jangan terlalu buru-buru banget kali ya Kang ditayangin di, ya eksekusinya harus beneran matang kalau aku ngambil kesimpulan dari Kang Motol tadi. Iya, betul sekali. Oke, Kang, any closing statement dari Kang Motol as animator kali ya Kang? Iya. Kalau saya sih gini ya, untuk para animator, pertama
jangan melihat peristiwa yang kemarin itu menjadi kayak apa pematah semangat gitu ya, jangan. Tapi itu menjadi kayak cambuk. Oke, berarti tahun depan Agustusan harus ada nih film animasi yang benar-benar selesai, bagus, layak disajikan dan kita tonton sama-sama. Temanya apa? Kalau buat gua sih udahlah, jangan dibebani dengan tema ini dan itu, harus enggak, takutnya jadi malah kayak serba ketakutan gitu. Karena emang harus fokus di tema nasionalisme tadi ya kan? Misalnya gitu ya. Jadi udah, kalau menurut gua sih lupakan itu, pokoknya bikin film yang menarik. Oke. Jadi karena film yang bagus belum tentu menarik. Oh iya betul. Film yang menarik itu belum tentu secara eksekusinya bagus. Jadi ada loh film hancur banget itu ya, tapi menarik dan ketonton ada. Ditonton gitu. orang-orang. Nggak apa-apa gitu, maksud gua udah bikin yang menarik, dengan begitu orang jadi pengen nonton. Nah jadi semangat yang dibangun kemarin oleh film Jumbo jadi continue. Oke, balik lagi gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan pesan-pesan yang nasionalisme tadi? Nah ini mah saran gua harusnya wilayah pemerintah. Oke. Ayo gimana caranya pemerintah bikin atau terlibat atau mendukung atau kolaborasi bikin film animasi tentang yang nasionalisme. Setidaknya jadi lolos screening pemerintah juga. Nah, tentang kebangsaan atau mengangkat tentang apa kebudayaan. Jadi kalau untuk yang swasta mah bebasin aja. Oke. Bahwa tiba-tiba ada yang pengen bikin itu bagus. Tapi kalau untuk yang ini kalau bisa mah dari pemerintah dong gitu loh. Dengan begitu ya sudah dibikin yang benar aja. Wah tapi pemerintah hanya ada 6M. Gue yakin kok bahwa ya sudah dibuka aja, di bidding aja. Jangan-jangan ada lah pasti yang oke, kita join atau apa gitu kan nggak apa-apa. Tapi harus dimulai, kalau nggak apa ya nggak akan pernah dimulai nantinya. Oke. Kang terakhir. Jadi tetap semangat lah. Kang, Ya. ngelihat terakhir dari Kang. Ngelihat si Merah Putih One for All ini, kamu tuh tertarik bikin, Kang? Sebenarnya gue udah bikin sih. Wah. Ternyata. Nggak. Dan lebih oke nih Kang. Ya gini, gue sih tertarik loh. Maksudnya gue tertarik. Gue sudah di fase skrip. Oke. Dan jadi gue sama teman itu lagi mencoba bikin skrip yang tadi gue bilang. Jadi memang ini skrip dibikin ya memang untuk animasi. Dan animasinya tuh memang 3D. Oke. Jadi ya memang ceritanya, adegannya, apanya memang dibikin itu ya cocoknya dieksekusi dengan 3D lah gitu. Kan ada yang animasi apa stop motion gitu ya. Ini enggak, memang yang 3D. bergerak. Yang bergerak 3D ya. Ya semoga aja lah, atau kita lihat nanti. Semoga tahun depan gitu ya Kang. Waduh. 4 bulan lagi. Lebih cepat ya 4 bulan lagi. Nyaingin ya. Oke deh Kang, segitu aja. Iya, Nanti kita terima kasih, ngobrol-ngobrol Win. lagi ya Kang. Iya, terima kasih banget, Win. Oke, terima kasih Kang. Terima Bye-bye. kasih.